mensyukuri nikmat Allah, tidak hanya sekedar mengakui pemberian itu, tidak sekedar ucapan alhamdulillah. Yang paling sulit dalam hidup ini, jabatan kau dikasih, gunakan menolong agama Allah. Harta kau dikasih, gunakan untuk kemuliaan agama Allah. Kepintaran kau dikasih, ajari supaya paham, tahu, kenal orang dengan Allah. Barulah komplit. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak tampil beda di sini ya Pak. Sedikit jamaahnya tapi jawabnya ramai. Tempat lain ramai jamaah, sedikit jawabnya. Karena di sini orang-orang yang semua siap gerak. Apapun perintah siap. Jawab salam pun begitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang mulia, Bapak-bapak kaum muslimin yang tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu, baik dari segi jabatan, nama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita hari ini di tempat paling mulia di muka bumi, semoga kelak Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kami sampaikan pada hari yang mulia ini, kita berbicara tentang kalau sesuatu kata yang sering diulang itu menunjukkan informasi itu cukup penting. Seperti yang disampaikan oleh Adinda tadi, sebelum masuk waktu zuhur kita akan mendengarkan kultum qabaliyah zuhur. Penceramahnya Ustaz Joni Rambuti SKF dari Ujung Batu. Begitu tadi masuk waktu, habis azan disampaikan lagi. 2 kali beliau menyampaikan informasi ini, bapak-bapak, itu pertanda informasi itu penting. Saya rasa kita sering mendengarkan bahasa pengulangan-pengulangan, dan memang hidup ini itu saja berulang-ulang. Contoh, hari ini kita mungkin letih, istirahat. Selesai istirahat, ulang kembali, istirahat lagi. Lapar, makan. Apakah ada orang yang makan terus non-stop? Tidak ada. Kemudian lelah, letih, istirahat, tidur, bangun, tidur, berulang-ulang. Haus, minum, habis itu ulang lagi. Haus, minum lagi. Memang hidup ini berputar begitu saja. Lalu menariknya, ini juga jadi perhatian besar bagi kita. Di dalam Al-Quran, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kawan-kawan semua, Allah juga melakukan hal itu dalam Al-Quran. Allah berpesan dalam Al-Quran itu, dia ulang-ulang supaya kita paham dan kita ingat, dan bahkan kita, kok Allah ulang-ulang ucapan ini? Apa tak menjadi pemborosan makna atau tak mubazir ayat Quran ini? Dari sekian banyak ayat Quran itu, yang kita ambil hari ini salah satunya di dalam surah yang masyhur, populer, bahkan kita hafal semua ayat ini. Di mana letaknya? Di dalam surah Ar-Rahman, dan mulai pengulangan itu dari ayat ke-13. Bunyi ayatnya, wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jangankan ayat ini, artinya pun banyak yang hafal, dan bahkan jangankan artinya, tafsirnya pun ada yang paham. Alhamdulillah.
Jadi surah Ar-Rahman ini uniknya kalau ditanya orang, berapa kali Pak Ustaz Allah ulang Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surah Ar-Rahman? Mudah mengingatnya Bapak Saudara sekalian. Ayat keberapakah Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dimulai? Ayat 13. Berapa kali Allah ulang ayat ini dalam surah Ar-Rahman? Tinggal membalikkan saja. Dimulai dari ayat 13. Berapa kali pengulangannya? 31 kali. Apakah itu kebetulan Pak Ustaz? Wallahu a'lam. Nanti kalau Bapak ragu dengan ceramah ini, cek balik habis salat zuhur kita. Pastikan ceramah Ustaz tadi betul tak 31 kali Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surah Ar-Rahman. Bapak Saudara yang saya hormati, maka nikmat yang manakah yang masih kalian dustakan? Ziban di situ mengundang kalimat musanna, dia bukan mufrad dan dia bukan jamak. Artinya Allah pesankan, wahai dua makhlukku, nikmat yang mana yang masih kalian ragu, bahkan masih kalian dustakan? Dalam tafsir, ziban itu pendusta yang dua ini adalah jin dan manusia. Jin sudah mewakili, dia dustakan nikmat pemberian Allah, dia tunjukkan dengan keangkuhan, sombong di hadapan Allah, tak mau dia menaati perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam. Yang kita bicarakan hari ini adalah nikmat yang diberikan kepada manusia hari ini. Jangankan untuk mensyukurinya, bahkan nikmat itu kadang kita gunakan untuk melawan apa yang sudah ketetapan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berpikir, bekerja ini Pak Ustaz letih, capek. Jangankan kadang di jam istirahat, di jam-jam lain pun pas libur pun tetap juga letih, capek. Kapan kita sadar bahwa pekerjaan ini sesuatu hal yang dibutuhkan? Di saat besok kita pernah berpikir ada orang-orang yang mati-matian mencari pekerjaan, sampai hari ini dia tak dapat pekerjaan. Ada orang hari ini karena sering diganggu anaknya, mau berangkat kerja, anak menangis, stres. Kemudian pulang kerja banyak permintaan anak, sehingga hilang kontrol. Dia marah, kenapa anak ini selalu membuat beban pikiran? Kita sadar anak ini adalah nikmat Allah. Ketika kita sedang berkata anak nanti sudah besar, dan bahkan kadang-kadang kita berkata ini menjadi beban pikiran. Ketika kita hari ini melihat betapa banyak orang yang ingin mengganggu pikirannya, tapi belum juga diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan demikian, anak-anak demikian, keluarga demikian. Kapankah saatnya baru kita sadar ini adalah nikmat Allah? Maka rumus pertama dalam hidup, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencapai ketenangan hidup kecuali masukkan rasa syukur di dalam hati apapun yang terjadi. Bekerja, nikmati saja pekerjaan itu, karena dia suatu saat dia akan hilang begitu saja. Jangankan kita meninggal, sakit pun sudah ada yang akan melanjutkan posisi dan pekerjaan kita itu. Mumpung kerja, nikmati saja. Jadi ustaz pun takkan sampai meninggal nih jadi ustaz. Ini mumpung karena sehat saja. Kalau sudah stroke besok, banyak ustaz-ustaz lain lagi yang akan menggantikan megang mikrofon ini, yang akan mencerdaskan umat ini. Lalu, jadi apapun kita hari ini, bisanya kita senang kalau ada rasa syukur yang selalu ada dalam hati kita. Belum paham kami Pak Ustaz, dekatkan. Nikmat yang ada dalam diri ini, saya tanyalah bapak-bapak, mata, telinga, seluruh anggota tubuh panca indera ini, mana lebih bagus kita syukuri sebelum Allah ambil,
atau kita nanti bersyukur setelah Allah ambil? Mana lebih bagus bapak-bapak? Padahal banyak orang ketika nikmat itu dapat, hendaknya dia syukuri, setelah diambil Allah barulah dia meratap bersyukur kepada Allah. Contoh, di saat badan sehat seperti ini, jarang sekali hamba Allah ini mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, terima kasih sudah kau pertahankan kesehatan diri ini. Terima kasih senantiasa kau berikan nikmat sehat ini." Jarang itu terucap dari lisan seorang mukmin, seorang Islam, dikala badannya sedang sehat, rezeki lancar, tapi ketika nanti demam, barulah mulai lisan berucap, "Ya Allah, berikan aku kesehatan." Kalau diurut semua nikmat-nikmat pemberian Allah ini, maka tak ada gunanya materi. Sebelah saja mata ini diambil Allah, tak ada artinya lagi. Apalagi dua-duanya diambil Allah. Berapa harga televisi itu? 34 juta. Tak ada harga televisi kalau tak bisa menengok. Ada lagi harga, mohon maaf, radio ataupun TV dan segala macam musik-musik yang kuat. Kalau telinga ini tak bisa mendengar, tak ada arti lagi. Mohon maaf, fasilitas yang dinikmati hari ini, mobil semahal apapun, tak ada nikmatnya ketika sudah Allah lumpuhkan kaki kita ini. Apakah Pak Ustadz sedang menggiring kami supaya menghitung-hitung pemberian Allah ini? Tidak. Karena kalau kau hitung kata Allah, takkan kau mampu. Wa in tamuddu nikmatallahi la tuhsuha. Kau hitung pun takkan bisa kau hitung kata Allah. Yang diminta Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukuri, kau ucapkan terima kasih, tambah terus kata Allah. Caranya, apapun yang saudara dapat hari ini, syukurkan kepada Allah. Yang pertama, yakini ini adalah pemberian terbaikmu kepada ya Allah. Setelah disadari itu adalah pemberian Allah, takdir Allah ke diri, nikmatilah itu dan senantiasa ucapkan yang keluar dari lisan, alhamdulillah. Yang dua ini gampang, mengakui pemberian Allah, posisi hari ini, jabatan hari ini, harta hari ini sudah kita akui. Ucapan alhamdulillah gampang. Satu lagi manusia ini yang sering gagal. Apa itu? Setelah mohon maaf jabatan dapat, setelah harta kadang dapat, malah harta jabatan badan sehat kita gunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Berapa banyak orang yang mengira ketika sedang badan sehat, duit banyak, jabatan sedang bagus-bagusnya, kemudian dipanggil pun dengan panggilan azan, nantilah, nantilah, nantilah. Diajak kapan-kapan saja. Sampai kapan kau mengucapkan itu? Tiba masanya besok kamu akan dipaksa setelah engkau dibadu dengan kain kafan. Kalau sudah dibadu dengan kain kafan, engkau tak lagi di belakang imam, engkau pun tak menjadi imam, tapi hari itu kau sudah berada di depan imam. Apa maknanya? Mensyukuri nikmat Allah tidak hanya sekedar mengakui pemberian itu, tidak sekedar ucapan alhamdulillah. Yang paling sulit dalam hidup ini, jabatan kau dikasih, gunakan menolong agama Allah. Harta kau dikasih, gunakan untuk kemuliaan agama Allah. Kepintaran kau dikasih, ajari supaya paham, tahu, kenal orang dengan Allah. Barulah komplit. Bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan kata Allah? Harta kau minta, sudah kukasih. Setelah kau dapat harta itu, rupanya kau gunakan untuk melawanku kata Allah. Badanmu sehat, gemuk kukasih, makanmu enak, tidurmu enak. Tapi setelah nikmat itu kuberikan, malah tak bisa kaki melangkah ke rumahku kata Allah. Malah lebih sering kau ke tempat maksiat. Tukadziban. Dasar memang manusia ini banyak lupa lalai mendustakan pemberian-pemberian Allah. Dalam kumpul zuhur ini
kami hanya ingin mengajak kita semua, tidak perlu kita menghitung-hitung pemberian Allah, karena itu sampai kiamat dunia tidak akan pernah terhitung baiknya Allah memberi nikmat kepada kita. Apa yang bisa dilakukan? Syukur nikmat yang diberikan Allah. Bagaimana syukur itu bentuknya? Yakini Dia yang memberikan itu, ucapkanlah dengan lisan sebanyak mungkin alhamdulillah. Yang paling tinggi nilai syukur adalah memanfaatkan pemberian Allah apapun itu kepada hal-hal yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Penutup kultum ini, kalau kita bertamu ke rumah orang, maka tentu kita ada adab dan sopan santun. Kalau kita tak beradab, tak bersopan santun, yang punya rumah berhak akan mengusir kita dengan cara dia, mau halus mau kasar, dia akan lakukan itu. Saudara yang dimuliakan Allah, yang punya dunia ini adalah Allah. Ketika kita tak mau bersopan santun di dunia ini kepada Allah, suatu saat kita akan bertemu tak bisa mengelak dengan Dia. Kalau sering membuat apa yang membuat Dia marah, Dia sudah lama menciptakan balasan neraka jahanam untuk para pendusta pembangkang dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kau taat, kau ikuti aturan main, bagaimana orang memperlakukan kita bertamu ke rumahnya dengan sopan santun, bahkan jangankan dia hormati kita, hajat keinginan kita pun dia akan berikan kepada kita. Bagaimana dengan dunia ini? Yang punya adalah Allah. Ketika kau senangkan dia, bahagiakan hatinya, kerjakan yang dia suruh, tinggalkan yang dia larang, maka katanya dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surga sudah ada menciptakan kata Allah, tinggal nanti menikmati saja. Mari kawan-kawan, bapak, saudara sekalian, berjuang kita. Apapun profesi hari ini, mau ustaz, mau jadi polisi dan segala macamnya, mau jadi rakyat sipil seperti kami ini, tidak ada alasan kecuali syukurilah apa yang ada hari ini, gunakan supaya Allah sayang, ridha di saat kita nanti pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan-pesan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum